Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran akuntansi. Kita akan bahas tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu bagaimana kita menganalisis transaksi dan menentukan debit dan kredit. Kegiatan pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, posisi kita berada di posisi yang kedua. Setelah transaksi itu, kita mengadakan pencatatan pada jurnal umum. Ini waktu dulu kita telah membahas tentang aturan debit kredit. Apabila harta bertambah, kita simpan di debit. Apabila berkurang, kita simpan di kredit. Contoh misalnya, kan banyak harta itu ya, ada kas, ada piutang, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya menambah posisi perusahaan, maka kita akan simpan nilainya itu di debit. Tapi apabila berkurang, misalnya dibeli perlengkapan, berarti kas berkurang, ya kita simpan di kredit. Yang kedua, hutang apabila bertambah di kredit, apabila berkurang di debit. Untuk modal, ini bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan, akun yang keempat itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Yang kelima, akun beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sekali lagi ini wajib dihafalkan dan dipahami. Langkah-langkah di dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, yaitu yang pertama kita harus mencatat akun yang didebit terlebih dahulu. Kemudian kita catat di akun kredit. Akun yang dikredit ini dicatat agak menjorok ke sebelah kanan. Ya, tujuannya itu untuk membedakan antara debit dengan kredit. Nah, sedangkan format jurnal umum, kolomnya seperti ini. Ada kolom tanggal, kemudian nama akunnya apa, rep atau referensinya, kemudian debit dan kredit. Kita contohkan bentuk transaksi yang sudah kita bahas terdahulu. Transaksi yang terjadi pada Salon Yani selama bulan Maret 2021 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret, Nyonya Yani memulai usaha salon yang bernama Yani Salon dengan menginvestasikan uang tunai sebesar 5 juta rupiah, peralatan salon seharga 10 juta rupiah, dan bangunan senilai 50 juta rupiah. Pada tanggal 2 Maret dibeli perlengkapan salon 2 juta rupiah dari Toko Indah secara tunai. Tanggal 5 Maret dibeli peralatan salon 8 juta rupiah dari Toko Jaya secara kredit. 9 Maret diselesaikan pekerjaan merias keluarga Tuan Udin senilai 7.500.000. Baru diterima pembayarannya 5 juta rupiah. Tanggal 10 Maret dibayar gaji pegawai sebesar 1 juta rupiah. Ini kita diminta untuk membuat jurnal umum. Nah, sebelumnya kita akan analisis dulu seperti pertemuan yang lalu, satu persatu atau setiap tanggal transaksi. Tanggal 1 Maret, di sini Nyonya Yani menginvestasikan uang tunai 5 juta rupiah. Kita analisis, menginvestasikan uang tunai. Berarti di sini ada yang terpengaruh posisi kas.
kas bertambah sebesar 5 juta. Ya, kita simpan di debit. Nah, yang kedua, Nyonya Yani menginvestasikan peralatan salonnya sebesar 10 juta rupiah. Nah, jadi dengan demikian peralatan salon ya bertambah sebesar 10 juta rupiah. Nah, yang ketiga, menginvestasikan bangunan sebesar 50 juta rupiah. Jadi di sini bangunan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Sehingga modal Yani bertambah sebesar 65 juta rupiah. Nah, kemudian kita tentukan ketika kas bertambah, kita simpan di debit, peralatan bertambah di debit, bangunan bertambah di debit, dan modal bertambah di kredit. Kita tinggal catat ke dalam jurnal umum. Tadi dikatakan pada tanggal 1 Maret, kas bertambah 5 juta. Kita simpan di debit. Kemudian peralatan salon 10 juta disimpan di debit. Bangunan sebesar 50 juta disimpan di debit. Dan untuk modal Yani sebesar 65 juta rupiah kita simpan di kredit. Jadi harta bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Gitu. Kemudian kita lanjut analisis yang tanggal 2 Maret dibeli perlengkapan salon seharga 22 juta rupiah dari Toko Indah secara tunai. Nah, jadi di sini adanya penambahan perlengkapan di perusahaan Yani Salon ini. Jadi kita analisis perlengkapan bertambah senilai 2 juta. Kemudian kas berkurang karena dibeli secara tunai. Kas berkurang sebesar 2 juta. Ya. Nah, ini kita tentukan debit dan kreditnya. Sekali lagi, kalau kas berkurang di kredit, kalau perlengkapan bertambah di debit. Ya. Kita tinggal catat di jurnal umumnya. Nih, tanggal 2, perlengkapan salon bertambah atau harta bertambah di debit sebesar 2 juta. Untuk kas berkurang sebesar 2 juta kita simpan di kredit. Kemudian tanggal 5 Maret 2021 dibeli peralatan salon sebesar 8 juta rupiah dari Toko Jaya secara kredit. Kalau tadi secara tunai, sekarang secara kredit atau ngutang, ya. Kita analisis transaksinya. Nah, di sini karena kita membeli peralatan salon, maka posisi peralatan bertambah senilai 8 juta rupiah. Kemudian karena kita membelinya secara kredit, maka utang bertambah sebesar 8 juta rupiah. Kita tentukan debit dan kreditnya. Peralatan bertambah, kita simpan di debit. Kemudian utang bertambah, kita simpan di kredit. Nah, kita tinggal catat pada jurnal umum. Tanggal 5, peralatan salon bertambah 8 juta di debit. Kemudian utang usaha, ya. Nah, kita membeli barang secara kredit sebesar 8 juta, kita simpan di kredit. Selanjutnya tanggal 9 Maret diselesaikan pekerjaan merias. Ya. Di sini ada pendapatan yang masuk karena kita telah menyelesaikan pekerjaan, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan. Nah, di sini dikatakan tanggal 9 Maret itu kita memperoleh pendapatan sebesar 7.500.000 dari Tuan Udin. Tapi baru diterima pembayarannya 5 juta. Jadi belum lunas. Jadi kita analisis, pendapatan bertambah sebesar 7.500.000 karena baru sebagian kasnya bertambah 5 juta. Sisanya merupakan piutang usaha yang akan dibayar kemudian.
maka piutang bertambah sebesar Rp2.500.000. Kita tentukan debit dan kreditnya. Dalam aturan debit kredit, ketika pendapatan bertambah, kita simpan di kredit, kas bertambah di debit, dan piutang bertambah di debit. Langsung kita catat, di sini tanggal 9 Maret, kas bertambah, karena kita harus mencatat sekali lagi debit dulu, baru kredit. Kas bertambah 5 juta di debit, piutang usaha bertambah 2.500.000 di debit, dan pendapatan sebesar 7.500.000 di kredit. Yang terakhir, tanggal 10 Maret 2021, dibayar gaji pegawai sebesar Rp1.000.000. Nah, analisis transaksinya, karena kita membayar gaji atau perusahaan itu membayar gaji, maka beban gaji bertambah sebesar 1 juta. Kemudian kas berkurang 1 juta rupiah untuk membayar gaji tersebut. Kita tentukan debit dan kreditnya. Kalau beban bertambah, kita sudah tahu disimpan di debit, kas atau harta kas berkurang, kita simpan di kredit. Lalu kita catat dalam jurnal umum. Tanggal 10, beban gaji bertambah di debit dan kas berkurang. Karena membayar gaji 1 juta, kita simpan di kredit. Nah, kalau sudah beres, kita jumlahkan semua yang ada di kolom debit, ya, kita jumlahkan, dan begitu juga di kredit. Nah, ini jumlahnya harus seimbang, harus balance. Nah, ini hasilnya di debit sebesar 83.500.000, maka di kredit juga 83.500.000. Apabila salah satu kolomnya itu tidak sama, berarti di sini ada kesalahan pencatatan. Jadi nanti kita tinggal dikoreksi kembali. Mungkin itu pembahasan kita untuk kali ini tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.